Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan edukasi serta sosialisasi terkait pentingnya pencegahan terhadap praktik tindak pidana money politik atau politik uang. Kita tahu bahwasannya tanggal 9 Desember tahun 2020, sejumlah daerah di Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini tidak ada kendala berarti suatu apapun. Namun yang akan saya garis bawahi di sini juga akan saya paparkan di sini edukasi terkait kenapa sih kok masih ada praktik tindak pidana money politik di negara kita, di sejumlah daerah di Indonesia. Dan sebenarnya apa itu money politik? Ada nggak sih sanksi pidana yang tegas? Ada nggak sih sebenarnya upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan, upaya-upaya preventif, upaya-upaya persuasif yang bisa kita lakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya praktik money politik di Indonesia. Untuk mengawali video kali ini, pemaparan kali ini, saya akan memulainya dengan mengenalkan apa sih sebenarnya money politik itu. Jadi sejumlah literatur menyatakan bahwasanya money politik ini secara hakikat sebenarnya dapat dikaitkan dengan political electoral corruption atau korupsi elektoral. Kenapa demikian? Ini saya mengutip perkataan dari Aslan dalam bukunya sebenarnya. Beliau mengatakan bahwasanya politik uang ini termasuk dalam perbuatan curang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Ini luas ya, pemilihan umum bisa pemilihan kepala daerah, bisa pemilihan presiden dan lain sebagainya. Dan hakikatnya ini termasuk dalam tindak pidana korupsi. Nah, makanya money politik ini secara hakikat dapat kita samakan, dapat kita sejajarkan dengan electoral corruption atau korupsi elektoral. Nah, kalau kita bicara soal money politik di Indonesia sih sebenarnya ini sudah terjadi sekian lama atau telah dimulai sekian lama sejak negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Namun saya mengutip perkataan dari Ellis atau Andrew Ellis dalam bukunya, sebenarnya pemilu di Indonesia ini bisa berjalan dengan demokratis, dengan jujur dan adil. Ini sekali pernah dilaksanakan, yakni pada pemilu tahun 1955 atau pemilu pertama di Indonesia pada waktu itu di era Orde Lama ya. Jadi pemilu tahun 1955 ini kata Andrew Ellis berjalan secara demokratis, secara jujur dan adil. Kenapa? Karena pada waktu itu partai politik, para politisi juga tidak mengandalkan uang mereka, tidak mengandalkan kekuasaan yang mereka punya, kekuatan yang mereka punya atau power yang mereka miliki untuk mendapatkan suara masyarakat sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Nah, kalau kita beranjak kepada masa Orde Baru, ini sebenarnya praktik money politik ini sangat amat jarang kita temukan pada era Orde Baru. Ini masih dengan penjelasan Andrew Ellis tadi, bahwasanya di era Orde Baru ini seolah-olah karena pemilu ini jadi seremoni demokrasi belaka, karena banyak terjadi kasus misalnya nih kandidat yang didiskualifikasi karena berlawanan atau bertentangan dengan pemerintah, kemudian berbagai peraturan yang justru tidak proporsional terhadap pelaksanaan pemilu, kemudian kampanye yang sangat dibatasi dan lain sebagainya, sehingga proses
demokrasi serta proses politik di Indonesia pada masa Orde Baru ini kurang begitu terasa. Fenomena politik juga tidak terlalu banyak sebanyak pada era reformasi sekarang ini. Nah, kita masuk pada era reformasi, era di mana runtuhnya era Orde Baru kemudian masuk pada era reformasi. Nah, di era reformasi ini sangat amat banyak sebenarnya fenomena politik baru di Indonesia, dan salah satunya adalah fenomena money politik atau politik uang. Nah, di masyarakat kita bahkan sampai detik ini money politik seolah-olah jadi dalam tanda kutip itu tontonan tontonan yang murahan yang dinikmati oleh masyarakat, yang di apa yang justru dapat merusak kualitas demokrasi kita, terutama juga kualitas elektoral kita, pemilihan umum kita gitu. Nah, namun walaupun ini juga tidak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia atau sistem politik di Indonesia, namun ini tetap jadi pertimbangan besar, ini tetap jadi problem besar yang harus kita solve bersama, harus kita selesaikan bersama, jadi masalah bersama supaya kita dapat mengoptimalkan pencegahan pemberantasan terhadap tindak pidana money politik, terutama kita sekarang di era reformasi. Nah, bahkan akhir-akhir ini sebagaimana kita paparkan tadi di awal kan, praktik money politik atau electoral corruption ini tidak saja merambah di tingkatan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan yang istilahnya ya tingkat tinggi, namun juga merambah ke pemilihan yang basisnya ke daerah, kayak tadi pemilihan kepala daerah sebagaimana tanggal 9 Desember kemarin banyak kita temukan di portal-portal berita, kita lihat miris sekali, masih banyak terjadi praktik money politik baik yang dilakukan oleh simpatisan maupun tim pemenangan salah satu kandidat calon atau pasangan calon gitu. Masih terjadi praktik money politik, jadi bukan hanya pemilu, bukan hanya pilpres, namun sekarang juga sudah merambah kepada pemilihan kepala daerah, bahkan hingga yang tingkat paling tingkat yang sangat amat rendah ya, kalangan umum, jadi ke masyarakat yang paling sempit dalam hal itu, yakni pemilihan kepala desa. Nah, ini sudah praktik money politik ini sudah sangat amat merambat sampai ke akar paling sederhana di dalam kehidupan bernegara kita. Nah, mengenai politik uang ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu, ini sebenarnya sangat amat tercederai atas adanya praktik tindak pidana money politik ini atau electoral corruption ini. Ini telah mencederai tujuan pemilu atau goals pemilu. Bahkan jangankan untuk sampai goals atau tujuan, kita untuk saat ini menurut beberapa pandangan juga ini masih sampai pada tingkatan hope atau harapan. Kita sampai sekarang masih berharap supaya pemilihan umum kita dapat berjalan secara demokratis, adil, jujur, dan bebas dari praktik-praktik money politik, politik uang, dan korupsi elektoral sebagainya. Nah, tujuan penyelenggaraan pemilu sebenarnya apa sih? Jadi ada 3 tujuan penyelenggaraan pemilu, yakni yang pertama adalah memperkuat sistem ketatanegaraan kita yang demokratis. Dan yang kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Nah, namun dengan masih adanya praktik money politik di Indonesia atau electoral corruption di Indonesia ini memiliki kecenderungan untuk mencederai, melukai tujuan atau goals, 3 goals tadi, yang mana tentu kan dengan adanya praktik money politik maka integritas penyelenggaraan pemilu, kemudian sistem ketatanegaraan kita yang demokratis ini cenderung dilemahkan, karena
praktik money politik ini masih berjalan, masih ada di masyarakat kita. Kemudian kita tidak bisa mengatakan ini efektif, ini efisien ketika suara rakyat atau pemilihan umum yang harusnya menjadi hak rakyat ini terkontaminasi atau terintervensi dengan kepentingan-kepentingan politis yang justru merusak demokrasi kita. Nah, selain itu, dengan adanya praktik money politik di Indonesia, maka ini membuka keran yang selebar mungkin akan terjadinya sengketa pemilu. Nah, dengan adanya sengketa pemilu ini, karena ada tadi mungkin temuan-temuan yang ditemukan oleh salah satu pasangan calon, kemudian dia melaporkan pasangan yang lain atau calon yang lain, kandidat yang lain, maka di sana akan terjadi sengketa pemilu. Nah, dengan adanya sengketa pemilu ini, implikasinya adalah, impactnya adalah di sana ada kemungkinan ya lumayan besar terjadinya pemungutan suara ulang atau pemilu ulang atau pilkada ulang. Nah, ini justru merugikan banyak pihak, terutama negara, karena di sana dia akan merongrong anggaran negara. Di sana anggaran negara akan dikeruk lagi untuk penyelenggaraan pemilu atau pilkada ulang, dan ini tentu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian juga partisipasi rakyat juga akan semakin menurun ketika pemilu atau pilkada ini semakin dirasa dalam tanda kutip kurang jelas gitu, tidak jelas, karena diulang-ulang terus pasti partisipasi ini akan cenderung menurun. Nah, ini jadi masalah bersama, jadi bukan hanya masalah negara namun juga jadi masalah kita semua. Maka dari itu, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwasanya penting bagi kita untuk mencegah adanya praktik tindak pidana money politik atau politik uang di Indonesia. Ketika kita bicara soal pemilu sebagai salah satu bentuk atau representasi dari tindak pidana, maka ini tidak lepas dari trias hukum pidana ya. Nah, trias hukum pidana ini menjadi penting, terutama dalam spesifik ke tindak pidana money politik, karena ini juga bisa jadi salah satu batu loncatan kita untuk tahu gimana sih cara pencegahan, gimana sih cara penindakan, gimana sih cara preventif untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap money politik ini. Nah, jadi trias hukum pidana ini ada 3 bagian penting. Ini yang pertama yakni hukum tindak pidananya. Kemudian pertanggungjawaban. Nah, ini penting, pertanggungjawaban pidana, dan yang terakhir adalah stelsel sanksi pidananya harus jelas di sini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan jelaskan pada Anda terkait ada nggak sih sebenarnya, pertanyaan yang kedua tadi, ada nggak sih sebenarnya hukum atau sanksi tegas yang mengatur atau yang bisa kita dasarkan untuk memperingatkan atau nanti kita laporkan kepada pihak yang berwajib, aparat yang berwajib, bahwasanya tindak pidana money politik ini ada hukuman tegasnya loh, ada undang-undang yang mengatur loh. Nah, di sini saya akan coba paparkan. Nah, dalam tindak pidana atau kasus tindak pidana money politik atau politik uang ini sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam pasal 523 Peraturan Aku, yang mana ini agar lebih konkret saya akan coba bacakan ya, dari pasal 523 ayat 1. Ini berbunyi, setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, ini kemudian lanjut di pasal 523 ayat 2 yang berbunyi, setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang
menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Nah, kemudian lanjut di ayat ketiganya, ini berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya sudah ada sanksi jelas, sudah ada sanksi pidana jelas, hukum yang jelas mengatur terkait tindakan money politik ini, atau kita bisa sebut ini political electoral corruption. Nah, jadi jika ada yang masih mempertanyakan ada nggak sih hukum yang mengatur tentang money politik, jawabannya adalah ada, sudah tertulis jelas, sudah termaktub jelas tegas dalam pasal 523 mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya saya edukasikan, saya sosialisasikan untuk para penonton juga, saya sendiri secara pribadi, karena praktik money politik ini ada termasuk dalam tindak pidana, maka dari itu kita patut hindari itu, kita patut cegah itu, dan kita patut berantas itu dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama dalam proses elektoral kita, ya, gitu. Kemudian kita masuk dalam langkah pencegahan ya terhadap tindak pidana politik uang di Indonesia. Nah, ketika kita bicara soal pencegahan praktik money politik atau tindak pidana, lebih dulu pencegahan tindak pidana ini nggak lepas dari ilmu kriminologi, karena di sini ilmu kriminologi sangat amat dibutuhkan. Bukannya kita mengesampingkan ilmu hukum pidana, namun di sini ilmu kriminologi mencakup jauh lebih luas ketimbang ilmu hukum pidana, karena di sini ilmu kriminologi dia juga mengkaitkan diri dengan cara gimana kita mengetahui akar permasalahan dalam kasus kriminal atau tindak kejahatan. Kemudian juga gimana kita bisa tahu akar permasalahannya, cara pengantisipasiannya, cara persuasifnya, kemudian cara penindakannya, cara lebih lengkap, lebih rinci. Sedangkan hukum pidana ini hanya mengatur tentang cara memberangusnya saja, atau hanya untuk tindak pidana saja yang sudah terjadi. Ini menurut buku Aldrar. Nah, kemudian kalau kita mengkaji soal doktrin yang pernah dikatakan oleh Dennis Chapman nih. Dennis Chapman pernah bilang bahwasanya ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Nah, ini tindak pidana berarti secara luas, dan salah satunya kita bisa spesifikkan kepada tindak pidana money politik juga. Ada 2. Jadi yang pertama, dengan mencari faktor pendorong atau encourage faktor terjadinya tindak pidana itu. Nah, faktor ini bisa kita bagi lagi jadi A dan B ya. Jadi yang A adalah melalui sistem abolisionistik, atau yakni kita menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong atau encourage tadi terjadinya tindak kejahatan. Dalam hal ini kita kaitkan dengan praktik money politik. Jadi kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih faktor-faktor, apa sih motif sampai seseorang atau politisi atau simpatisan atau siapapun itu melakukan tindakan money politik atau politik uang. Nah, ini apa faktornya, kita harus ketahui itu, kita analisis, kemudian kita lakukan pendekatan. Kemudian cara yang B ya, dengan sistem moralistik atau dengan pendekatan-pendekatan rohanial spiritual keagamaan. Nah, karena kita di negara Indonesia ini negara yang berketuhanan, maka akan lebih mudah ketika kita mengingatkan siapapun itu politisi, entah
masyarakat juga, kalangan masyarakat kita mengedukasi dengan cara-cara yang lebih ke spiritualistik gitu ya, ke keagamaan gitu, sehingga ada keterpautan yang lebih erat gitu. Jadi edukasi akan semakin mudah tersampaikan gitu. Kemudian ketika kita mengkaji soal gimana pencegahannya dari ilmu kriminologi ini, saya akan mengutip pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Walter C. Reckless. Nah, Walter C. Reckless ini pernah mengemukakan bahwasanya ada 5 hal yang dibutuhkan sebenarnya dalam mencegah terjadinya kejahatan dalam bentuk apapun. Yang pertama adalah sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Nah, yang kedua, pelaksanaan peradilan yang efektif. Ketiga, hukum yang berwibawa. Kemudian pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir. Nah, yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan. Nah, ini bisa kita jadikan patokan atau batu landasan bahwasanya tindak pidana money politik atau tindak pidana apapun itu sebenarnya bisa kita cegah, dapat kita optimalisasikan pencegahannya dengan cara-cara yang demikian tadi. Ulasan lebih jauh kita bisa kita bisa kaji dari pendapat Stephen Philip juga. Nah, Stephen Philip ini pernah mengemukakan ternyata ada tiga pendekatan yang bisa kita lakukan untuk selain mencegah, juga kita bisa meminimalisir adanya tindak pidana gitu. Nah, kita bisa jadikan ini juga sebagai dasar untuk mencegah adanya tindak pidana money politik. Nah, jadi apa saja pendekatan itu? Pendekatannya yang pertama adalah pendekatan primer. Jadi ini lebih bersifat lebih mencakup sempit gitu ya. Jadi skala yang sempit, skala yang lebih kecil. Ini dari lingkungan. Nah, jadi kita mengingatkan dari hal-hal kecil, mulai dari keluarga, kita ingatkan orang tua kita ingatkan kerabat kita ingatkan sanak saudara kita, sanak famili kita. Kemudian agak lebih luasnya lagi kita ingatkan tetangga kita ingatkan kerabat kerja kita, rekan kerja kita, teman-teman mahasiswa kita, teman-teman sekolah kita. Bagi pemilih pemula ini bahwasanya tindak pidana money politik ini ada sanksi tegasnya loh, ada hukuman pidananya loh. Jadi sehingga kita bisa sama-sama kita berintegrasi ya, kita bersama-sama mengintegrasikan diri bahwasanya praktik money politik ini kita harus lawan bersama-sama, kita harus berangus bersama-sama gitu. Nggak bisa hanya dengan satu orang, dua orang, tapi ini tugas bersama, masalah bersama. Kemudian yang kedua ini pendekatan sekunder. Nah, kemudian kalau pencegahan sekunder ini lebih condong kepada upaya-upaya untuk mengidentifikasi atau menganalisis. Jadi dia menganalisis dari realitas sosial yang ada. Jadi kalau kita kaitkan dengan praktik money politik, jadi kita analisis, kita identifikasi terkait sebenarnya kayak tadi faktor-faktornya apa aja sih, kemudian siapa-siapa aja sih yang punya kemungkinan untuk melakukan tindak pidana money politik ini. Nah, jadi kita ketahui itu, kita analisis itu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, ini adalah pendekatan tersier. Pendekatan tersier ini adalah sudah masuk upaya untuk mencegah atau pencegahan dengan melakukan kesepakatan. Di sana ada assessment. Nah, kesepakatan ini bisa berbagai macam ya bentuknya ya. Implementasinya itu bisa berbagai macam. Kita bisa melakukan kesepakatan dengan orang yang melakukan tindak pidana spesifik di money politik dengan cara yang istilahnya dengan cara yang kekeluargaan. Juga bisa kita ingatkan secara halus bahwanya ini loh ada sanksi pidananya nanti kalau kamu menerima, kalau kamu memberi uang untuk memilih salah satu pasangan calon atau kandidat calon, maka kamu akan dikenakan sekian tahun pidana penjara, sekian juta rupiah, sekian puluh juta rupiah. Nah, ini
kita beri pendekatan secara kekeluargaan itu bisa. Namun jika memang itu perlu untuk dilakukan pendekatan secara gimana ya, kalau saya bisa katakan dalam tanda kutip itu semi ekstrim. Jadi kita langsung berikan dia kesepakatan, atau ya lebih dekatnya ke ancaman sih, tapi ancaman yang lebih baik saja. Kita ingatkan dia secara lebih sopan, lebih halus, bahwasanya kita punya prosedur hukumnya. Kalau dia misalnya kerabat kita atau siapapun melakukan tindak pidana money politik, bahwasanya kita ada Bawaslu. Kalau di sini kan mitra dari Komisi Pemilihan Umum soal penyalahgunaan atau apa praktik-praktik semacam ini kan di Bawaslu. Jadi nanti kamu bisa saya laporkan di Bawaslu loh. Jadi di sana kita bisa Bawaslu bisa menindak loh kalau sampai ketahuan seperti ini. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang semacam ini yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan terhadap praktik money politik di Indonesia. Karena ini dari penjelasan tadi, dari kajian-kajian tadi, atau dari perspektif para ahli tadi, jadi ini sangat amat bertalian erat dengan praktik fenomena tindak pidana politik uang di Indonesia. Karena dalam pemilu atau pilkada beberapa teori ini sangat amat relevan gitu. Jadi kita ambil kesimpulan, ada 5 sebenarnya cara-cara atau 5 kebutuhan yang kita perlukan dalam mewujudkan tujuan atau goals dari pemilu tadi. Nah, salah satunya juga diantaranya juga kita bisa mengoptimalkan pencegahan terhadap praktik tindak pidana money politik. Yang pertama ini adalah kita perlu regulasi pemilu yang jelas, yang tegas. Namun menurut pendapat saya pribadi, perspektif saya pribadi, saya berpendapat bahwasanya undang-undang kita sudah amat tegas, undang-undang kita sudah amat jelas. Tinggal bagaimana saja implementasinya, bagaimana praksisnya saja di masyarakat. Nah, yang kedua adalah ini dibutuhkan aparat penegak hukum yang jelas. Karena di sini aparat penegak hukum ini juga dipertaruhkan, martabat integritasnya ini juga dipertaruhkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi netralitas, nah ini netralitas, kemudian integritas mereka dalam penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan, karena dia sebagai dapur pengendali lah istilahnya, dapur pengendali dalam proses tindak pidana. Jadi tegaknya supremasi juga dilatar belakangnya atau difaktori oleh mereka yang aparat penegak hukum yang tegas dan adil, yang berwibawa juga. Kemudian cara lain yang bisa kita lakukan adalah yang kita butuhkan adalah dengan penyelenggaraan pemilu, terutama dari Bawaslu ini juga harus berintegritas, harus tegas. Jadi komisioner Bawaslu ini terutama jadi harus merepresentasikan bahwasanya pemilu kita harus benar-benar bersih, benar-benar bersih, jujur, adil, pemilu kita benar-benar demokratis. Nah, semacam itu. Kemudian juga dari KPU, karena Bawaslu kan sebenarnya mitra dari KPU, maka dari itu KPU harus maksimal mungkin memberikan edukasi. Jadi nggak cuma pelaksanaan saja, namun KPU juga harus memberikan edukasi, memberikan sosialisasi politik ya, edukasi politik tentang pentingnya, nggak cuma pentingnya mencoblos saja, tapi juga pentingnya kita untuk meminimalisir terjadinya praktik tindak pidana money politik. Jadi sebenarnya ini bukan cuma tugas KPU maupun Bawaslu saja untuk mengedukasi, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai apapun itu pekerjaan kita, apapun itu profesi kita, siapapun kita, selama kita menjadi warga negara Indonesia, ketika kita ingin menjadi warga negara yang baik, maka kita harus edukasi saudara-saudara kita, kerabat kita, siapapun itu, ketika dia melakukan tindak pidana money politik atau tindakan apapun itu yang mencederai marwah dari pemilihan umum kita atau elektoral kita, maka kita harus yang pertama kita harus ingatkan, kemudian kita harus cegah sehingga kejahatan itu dapat kita berangus gitu bersama-sama. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, kesimpulannya adalah praktik money politik ini merupakan
eh, apa salah satu bagian dari electoral corruption atau korupsi elektoral kita. Jadi ini sangat amat penting, sudah menjadi problem kita bersama bahwasanya eh, praktik politik uang ini harus kita berangus bersama-sama, harus kita tuntaskan bersama-sama, harus kita optimalisasikan pencegahannya bersama-sama. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.